Selamat datang kembali di rangkaian materi konsep sistem informasi yang diselenggarakan oleh jurusan Sistem Informasi ITS Surabaya. Kali ini adalah materi tentang Customer Relationship Management atau bahasa Indonesianya adalah manajemen hubungan pelanggan. Kita ingat kembali ya, segitiga manajemen yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu membagi organisasi menjadi level yang horizontal. Bisa kita lihat seperti ini. Ada non-management employees paling bawah sendiri, ada operational management, ada tactical, ada strategic management. Biasanya suatu organisasi terdiri dari leveling seperti ini. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang horizontal. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang vertikal, kita juga bisa melihat bahwa dalam suatu organisasi terdapat divisi-divisi yang mendukung tujuan bisnisnya. Di sini contohnya ada 3 divisi, marketing, accounting, manufacturing, dan other functional areas. Misalnya di sini ada warehouse, ada inventory, nanti kita bisa tambahkan di sini. Tapi sifatnya sama, yaitu setiap divisi memiliki ketiga level ini. Lalu mungkin kita akan curious atau pengen tahu kenapa sih segitiga yang paling bawah ini ada gap-nya. Jadi yang bawah ini bisa jadi merupakan representasi mengenai pegawai yang subkontrak sehingga dia tidak bisa mengikuti level jenjang karirnya untuk semakin ke atas karena memang dia merupakan non-management employees. Misalnya bila suatu organisasi bisnis merekrut bagian untuk membersihkan ruangannya, dia subkontrak ke perusahaan yang menyediakan karyawan-karyawan untuk membersihkan ruangan, sehingga di sini dia termasuk dalam segitiga manajemen, tapi dia tidak bisa menaiki atau menduduki jabatan struktural di atasnya. Selanjutnya kita ke definisi dari CRM. CRM ini biasanya di divisi yang bagian mana? CRM biasanya di divisi marketing and sales. Jadi nanti pada juring-juring segitiganya dia termasuk yang marketing atau penjualan. Tapi dia memiliki level operasional, tactical, dan strategical. Yang perlu kita ingat bahwa CRM itu berbeda dengan sistem CRM dan berbeda juga dengan software CRM. Bedanya, ini sekarang kita jelaskan dulu definisinya ya, jadi konsep ilmunya dulu. CRM menurut O'Brien adalah upaya untuk mengelola hubungan pelanggan dengan dua tujuan. Dua tujuan itu maksudnya satu poin tapi dua arah. Arah pertama yaitu menyediakan informasi mengenai pelanggan secara lengkap kepada perusahaan. Nah, ini berarti informasi tentang pelanggannya, misalnya jenis kelaminnya, usianya, status pernikahannya, jumlah anaknya, warna favoritnya. Mengapa data ini disajikan ke perusahaan? Nah, ini nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Jadi ini memang digunakan untuk mendukung keputusan apakah suatu produk nanti cocok buat si pelanggan itu atau tidak. Arah yang kedua atau tujuan yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai perusahaan secara lengkap kepada pelanggan. Berarti yang di sini yang dieksplor adalah informasi dari si perusahaannya. Misalnya, produk apa saja yang dijual sama perusahaan, mitra ekspedisinya apa saja, pilihan pembayaran yang bisa diterima oleh perusahaan tersebut apa saja. Terus mungkin nggak kita bisa meng-customize produk. Nah, seperti itu adalah tujuan kedua. Jadi CRM adalah mengelola hubungan pelanggan dengan dua arah informasi. Setelah kita tahu ilmunya atau konsepnya secara teori, sekarang adalah sistem CRM. Menurut Stair and Reynolds, adalah sistem, kita ingat kembali ya, sistem itu adalah yang terdiri dari input, proses, output, dan feedback yang membantu organisasi bisnis untuk mengelola aspek yang berhubungan dengan pelanggan, termasuk periklanan, penjualan, program-program marketing.
Keuntungan menerapkan sistem CRM adalah meningkatnya kepuasan pelanggan, meningkatnya loyalitas pelanggan. Jadi kepuasan dan loyalitas itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau puas itu dia misalnya sudah mengkonsumsi teh kotak dan dia merasa puas karena dahaganya sudah terpenuhi, sudah selesai. Tapi kalau yang namanya loyalitas adalah dia tidak berpindah ke teh kotak yang merek lain. Jadi kalau misalnya dia haus, dia pengen teh, dia akan beli ke teh yang sama. Itu artinya adalah loyal. Lalu ketiga, menurunnya biaya operasi, meningkatnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya, yaitu software CRM. Sebelumnya tadi adalah sistem CRM, sekarang softwarenya. Menurut Ster and Reynolds, adalah perangkat lunak yang mengotomatisasi dan mengintegrasikan penjualan, marketing, dan customer service. Sebenarnya, inti dari CRM software ini adalah database pelanggan yang berisi histori pembelian, profil pelanggannya, produknya, atau layanan yang sudah dipakai, bahkan termasuk komplain yang sudah dilayangkan ke perusahaan tersebut. Kenapa kita perlu menyimpan hal ini? Nanti akan ada alasannya di slide berikutnya. Selain itu, CRM software juga membolehkan pelanggan untuk mengakses informasi mengenai kebutuhan dia di masa mendatang dan mengakses penawaran yang sesuai. Misalnya saja, saya berikan contoh untuk saya sendiri kemarin ya. Sewaktu saya masih hamil tua, otomatis saya akan mencari informasi produk di masa mendatang. Jadi biasanya ibu hamil itu mencari produk bayi, baju bayi, sabun bayi, dan segala keperluan bayi. Sehingga yang muncul di penawaran iklan yang muncul di sosial media saya otomatis yang berhubungan dengan bayi. Jadi ini adalah bisa mengcustomize kebutuhan pelanggan untuk masa mendatang, tidak hanya masa saat ini saja. Lalu ini CRM, ini summary-nya, ringkasannya. Jadi kalau CRM-nya itu adalah konsep, teori, ilmu yang berhubungan dengan pelanggan. Sistemnya adalah Integrated Process Business, Marketing, Sales, Service dalam suatu organisasi bisnis. Lalu CRM-nya, software CRM-nya yaitu web atau aplikasi yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan profiling kepada pelanggan dan sebaliknya. Berikutnya, kita belajar mengenai tahapan hubungan pelanggan dengan company atau perusahaan. Ini menurut O'Brien, nanti setiap buku CRM memiliki definisinya masing-masing mengenai tahapan hubungan ini, tapi intinya sih sama aja, ada 3 tahapan ini. Yang perlu kita lihat adalah yang paling atas. Jadi tahapannya adalah yang pertama acquire, lalu enhance, dan retain. Acquire artinya mendapatkan. Organisasi tersebut mendapatkan pelanggan baru untuk membeli produknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan direct marketing. Misalnya direct marketing ini menawarkan produk langsung ke calon konsumennya. Kalau sudah terbeli produknya oleh si konsumen tersebut, berikutnya adalah enhance, yang tahapan kedua. Dalam enhance, ada 2 aktivitas. Yang pertama, yaitu aktivitas pembelian ulang, dan yang kedua adalah aktivitas untuk menjaga kepuasan si pelanggan agar tetap positif. Kenapa perlu ada 2 aktivitas ini dalam tahapan enhance? Yang pertama adalah kalau kita ingin pelanggan ini membeli ulang kepada kita, maka kita harus membuatnya positif dulu atau puas dulu terhadap layanan dan produk kita.
karena dia tidak mungkin akan membeli ulang kalau dia tidak puas. Nah, kalau kita sudah mampu menjaga kepuasannya, kita bisa punya dua opsi lagi, yaitu cross-sell dan upsell. Tentu kita pernah ke layanan makanan cepat saji. Ini saya langsung sebut merek aja ya. Jadi misalnya contohnya cross-sell. Misalnya kita sudah di meja kasirnya McD gitu, biasanya mbaknya nawarin, nggak sekalian sama es krimnya. Nah, padahal yang kita beli burger misalnya. Itu namanya cross-sell, yaitu menjual barang yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan profit perusahaan. Juga tujuannya untuk mengingatkan si pelanggannya, jangan-jangan dia lupa nggak beli es krim. Kalau misalnya diingatkan kan jadi lumayan. Nah, kayak gitu. Itu namanya menawarkan atau menjual dua barang yang berbeda pada satu waktu. Atau misalnya waktu kita ke Indomaret di kasirnya, kita kan ditanyai, nggak sekalian beli pulsanya kak. Nah, seperti itu adalah cross-sell. Lalu yang mana yang upsell? Nah, upsell ini saya contohkan kalau kita sedang beli pizza di Pizza Hut. Jadi misalnya kita cuma beli yang porsi personal aja, yang paling kecil. Terus si mbak penjualnya menawarkan, apa nggak di upsize sekalian, jadi size yang medium atau yang large. Nah, berarti dia menjual barang yang sama, yaitu pizza dengan rasa yang sama, tapi size-nya dibesarin atau kuantitasnya dibesarin. Ini juga contohnya kalau pas di McD kita beli Coke yang kecil, lalu dia akan menawarkan, cuman nambah 5.000 kita bisa upsize loh kak, jadi ukuran yang large. Nah, itu dia berarti melakukan upsell. Barang yang sama tapi kuantitasnya diperbanyak. Otomatis kalau kuantitasnya diperbanyak, maka customer juga akan membayar lebih. Lalu tahap berikutnya yaitu retain. Retain ini artinya mempertahankan. Jadi software dan database pelanggan yang sudah kita punya akan kita gunakan untuk melakukan proactive service. Proaktif ini artinya yang dia inisiatifkan sendiri. Jadi pelanggannya itu nggak lagi butuh atau ingin beli apa-apa, tapi perusahaannya mencari peluang sendiri dengan cara proaktif dan mengekspor database pelanggan untuk menawarkan barang yang mungkin akan dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Misalnya dengan cara memilih siapa pelanggan yang loyal dan profitable. Pelanggan yang memperoleh label ini, dia akan merasa diperhatikan, lalu dia akan merasa senang karena dia dibedakan dengan customer lainnya, sehingga dia akan tertarik untuk membeli barang-barang yang mungkin belum dia butuhkan untuk saat ini misalnya. Atau dia tertarik membeli karena dengan tujuan yang lain. Jadi untuk retain ini adalah menggunakan proactive service, menggunakan atau melakukan mining, profiling dari database pelanggan yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ada juga yaitu fitur dari retain ini adalah bisa melakukan personalisasi. Jadi karena tadi pelanggannya sudah dilabeli sebagai pelanggan yang loyal dan profitable bagi perusahaan, dia jadi bisa mengcustomize atau memiliki hak yang lebih dari customer lainnya. Misalnya nih, kalau customer lainnya setelah order, customer tersebut harus ambil ke tokonya. Tapi untuk pelanggan yang sudah di tahap retain, dia bisa dikirim langsung, diorderkan ekspedisi dan dikirim sampai ke rumahnya, sehingga pelanggan nggak perlu langsung ke toko untuk mendapatkan barang yang sudah diorder. Lalu yang bagian bawah,
Konsep dari CRM ini sebenarnya adalah shared customer data dan collaborative service. Jadi, ini adalah tingkatan yang lebih lanjut dari CRM Integrated Solution ketika software dan database CRM-nya tidak hanya dipakai dalam satu organisasi saja, tapi dia bisa di-share ke organisasi yang lain. Misalnya adalah shared customer data. Contohnya, ketika saya membeli bumbu masakan di suatu toko online, saya mungkin akan mencari jahe, lengkuas, kemiri di toko rempah 123 misalnya. Tapi ketika saya mencari jinten, toko tersebut tidak menjual, mungkin barangnya habis atau kenapa. Nah, data customer saya ini di-share ke toko rempah lainnya, misalnya toko rempah 345. Toko rempah 123 bilang ke toko rempah 345, customer ini kemarin nyari jinten di toko saya, tapi nggak dapat jintennya karena memang saya nggak jual. Nah, shared customer data tersebut merupakan salah satu contoh dari CRM Integrated Solution. Jadi data dari customer-nya dibagi atau di-sharing. Lalu contoh yang kedua adalah collaborative service. Misalnya, toko A bekerja sama dengan shipping company JNE, JNT, dan POS untuk mengirimkan barang ke luar kota. Sehingga maksud collaborative service di sini adalah menyelenggarakan layanan kepada customer dengan cara berkolaborasi dengan pihak atau company ekspedisi. Nah, kalau tadi saya cerita bahwa ada 3 hubungan pelanggan dengan perusahaan, di buku-buku itu biasanya cuma ada 3, tapi namanya dirubah sedikit, tapi maknanya tetap sama, yaitu acquire, enhance, dan retain. Nah, ini adalah salah satu contoh tahapan hubungan pelanggan yang tahapannya bukan 3, melainkan 6. Pertama, tahapannya kita mulai dari bawah dulu, yaitu prospek. Prospek adalah seseorang yang belum melakukan bisnis dengan kita, tapi bisa jadi dia akan bertransaksi dengan kita di masa yang akan datang. Jadi ini keywordnya adalah has yet. Berikutnya, buyer. Buyer adalah orang yang sudah pernah melakukan bisnis dengan kita sekali. Baru sekali dia beli atau bertransaksi. Lalu tahapan berikutnya adalah client. Client adalah orang yang berulang kali bertransaksi dengan kita, repeat customer, tapi kepuasannya atau thinkingnya masih negatif sampai netral. Jadi dia belum positive thinking dengan organisasi kita. Mereka mungkin masih membanding-bandingkan organisasi kita dengan organisasi serupa yang lainnya. Tahapan berikutnya adalah supporter. Supporter ini jelas dia sudah repeat customer, dia sudah menyukai atau mulai berpositive thinking terhadap organisasi kita, tapi dia masih pasif. Artinya dia masih menyimpan positive thinkingnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia, oh ya, aku kayaknya udah cocok nih sama program ini atau produk ini, tapi dia masih belum pede untuk membagikan pengalamannya atau mengajak orang lain untuk memakai produk yang sama. Berikutnya adalah advokat, yaitu sudah mulai aktif recommends. Jadi dia sudah mulai mengajak orang lain terdekatnya untuk membeli ke perusahaan yang dia puas produknya atau layanannya. Berarti dia sudah mulai aktif. Selanjutnya adalah partner. Nah, kalau sudah partner ini, dia biasanya sudah membeli dalam jumlah yang banyak, lalu dia sudah mengikuti program-program marketing yang ada dalam perusahaan. Jadi dia tidak hanya sebagai pembeli saja 1-2 kali,
tapi dia mungkin sudah membantu menjualkan dalam skala yang banyak. Sehingga di sini perusahaannya juga akan merasa diuntungkan dengan adanya partner ini. Lalu ini adalah grafik yang menjelaskan hubungan non-linear antara pelanggan yang kembali pembeli dengan tingkat kepuasannya. Ini misalnya saja di sumbu Y-nya, misalnya dia baru beli sekali. Kita tarik garis seperti ini. Oh, kepuasannya cuma 4 lebih lah. Ya, netral-netral dikit, agak positif. Ketika dia sudah membeli yang kedua kalinya, nah, maka kepuasannya ini sudah sekitar 5,5. Naik, meningkat. Ketika dia repeat order yang kedua. Ini saya bikin garisnya agak bengkok dikit ya, nggak precise, nggak apa-apa ya. Lalu dia beli yang ketiga. Nambah lagi kepuasannya, masih sama kepuasannya, tapi ketika dia sudah membeli untuk yang keempat dan kelima, pertambahan kepuasannya tidak terlalu signifikan dibandingkan ketika dia beli yang kedua atau beli yang ketiga. Artinya apa? Artinya adalah ketika customer sudah repeat order berulang kali, maka kepuasannya itu sudah notok, sudah tidak bertambah begitu banyak. Sehingga dapat dipastikan dia juga akan beli ke 7 ke 8 kali untuk di masa mendatang. Karena dia sudah puas, sudah sampai di mendekati angka very satisfied, sampai yang paling notok kanan. Lalu ini adalah cara untuk bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah pelanggan itu loyal atau enggak. Ini teori dari Battle. Battle memiliki 3 ukuran atau 3 parameter, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Resensi adalah kapan pelanggan tersebut terakhir membeli produk. Semakin terkini dia beli, semakin tinggi faktor ini. Misal, pelanggan A baru aja ke salon kemarin, sedangkan pelanggan B ke salon minggu lalu. Berarti presensi dari pelanggan A lebih tinggi daripada pelanggan B. Yang kedua yaitu frekuensi. Berapa kali pelanggan tersebut melakukan pembelian dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam waktu setahun, dalam waktu 3 tahun. Semakin sering pelanggan membeli, maka semakin tinggi faktor ini. Monetary yaitu berapa total nilai uang yang telah ia belanjakan untuk membeli produk di perusahaan kita, juga dalam kurun waktu tertentu. Semakin besar total nilai uang yang dibelanjakan, semakin tinggi faktor ini. Jadi misalnya Ibu A beli tas seharga 500.000, sedangkan Ibu B beli scarf 50.000. Berarti Ibu A memiliki nilai monetary yang lebih tinggi ketimbang Ibu B. Setelah tadi kita mengenal tahapan hubungan pelanggan, lalu kita mengenal juga apa yang disebut dengan pelanggan loyal, maka berikutnya adalah CRM programs. Nah, berikut ini adalah plus dan minus dari CRM programs atau CRM strategies. Pertama, kalau kita lihat dari grafik ini, CRM ini yang warnanya biru ke atas. Sedangkan yang traditional marketing yang belum menggunakan CRM, ini yang warna kuning ke kanan. Kalau kita lihat sisi baiknya, yaitu CRM strategis ini keuntungannya lebih tinggi. Dia melambung ke atas. Kita bisa recall dari grafik yang sebelumnya, karena dia satu pelanggan melakukan repeat order beberapa kali, otomatis kepuasannya juga akan meningkat.
Namun yang traditional marketing yang ke kanan, ini kepuasannya stagnan di 4 atau 3 atau netral. Karena traditional marketing ini adalah menjual satu produk ke banyak pelanggan, sehingga targetnya adalah paling enggak pelanggan sudah membeli produk kita. Kita ingat lagi ya grafik yang non-linear tadi, kalau pelanggan sekali membeli produk ke company kita, maka kepuasannya pada saat pertama itu sekitar 4,5, jadi masih netral, sehingga di sini tingkat kepuasannya masih di tengah-tengah di sini. Lalu berikutnya yaitu sebaran pelanggan. Sumbu X-nya adalah sebaran pelanggan. CRM strategis sebaran pelanggannya di tengah-tengah di sini. Sedangkan traditional marketing sebaran pelanggannya sampai tak hingga menuju ke kanan. Artinya, sebaran pelanggan traditional marketing memang lebih besar ketimbang CRM strategis. Kenapa? Karena dia menggunakan metode periklanan yang masif sehingga dia bisa mendapatkan 1.000 atau 2.000 pelanggan dalam waktu yang instan. Berbeda dengan CRM strategis, kita tentu masih ingat untuk mencapai level partner atau advokat yang bisa actively recruiting pelanggan baru kepada kami, itu butuh leveling, jadi butuh repeat ordering berulang kali, butuh komunikasi yang intens dengan pelanggan, butuh memperhatikan pelanggan sesuai dengan profil yang dia punya. Otomatis itu kan membutuhkan effort yang banyak ya, berbeda dengan hanya menyebarkan iklan sekali di TV yang mahal. Oleh karena itu, persebaran pelanggan dari CRM strategis tidak sepesat traditional marketing. Tapi dengan pelanggan yang jumlahnya sedikit tadi, keuntungannya lebih banyak. Nah, traditional marketing di sini dikatakan mengurangi keuntungan karena pembeli baru mencoba produknya sekali, yang 1.000 pembeli mencoba produk sekali, tapi dia belum tentu repeat order untuk produk yang lainnya. Sehingga keuntungannya tadi, dia membeli sekali tapi dikurangi dengan biaya iklan yang masif di televisi, sehingga itu dapat mengurangi keuntungan. Kalau CRM strategis adalah memiliki semboyan bahwa satu pelanggan mengkonsumsi atau membeli banyak produk di kita. Sehingga mungkin pelanggannya cuma 10, mungkin 20, tapi dia karena sudah puas, dia jadi membeli produk-produk lainnya. Jadi misalnya sudah puas dengan produk shampoo-nya, tapi dia ingin coba atau ingin merasakan produk untuk body wash-nya, misal untuk yang parfumnya, untuk yang lain-lainnya. Jadi keuntungannya meningkat dari pelanggan yang sudah puas dan membeli produk lain yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Sekarang kita summary, kita intisarikan. Sisi baiknya dari CRM adalah mengurangi biaya marketing karena dia tidak perlu iklan yang masif, justru pelanggannya sendiri yang sudah puas akan mengiklankan produknya tanpa diminta. Otomatis ini mengurangi biaya marketing banget ya, apalagi kalau pelanggannya yang bilang. Jadi sepertinya jujur gitu testimoninya. Karena kita punya database pelanggan, pelanggan merasa diperhatikan lebih, sehingga penawaran produk sesuai dengan profil dan kebutuhan pelanggannya. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan jadi meningkat. Sisi minusnya CRM strategis apabila sudah memiliki banyak pelanggan ya, misalnya pelanggannya jadi membengkak karena banyak pelanggan yang puas mengiklankan produknya sehingga pelanggannya bertambah. Sisi minusnya adalah ketika pelanggannya semakin bertambah, maka dibutuhkan biaya ekstra untuk memberikan perhatian ke satu persatu pelanggan. Karena seperti kita tahu, masing-masing individu itu
berbeda-beda kebutuhannya dan berbeda-beda psikologisnya, sehingga kita harus cari cara masing-masing agar dia tetap positive thinking dan tetap actively recruit tanpa kita minta. Nah, itu juga butuh biaya ekstra ketika pelanggannya sudah mulai banyak. Sisi minusnya lagi, pertambahan pelanggan tidak sepesat traditional marketing. Itu dia plus dan minus dari CRM strategis atau CRM program. Berikutnya, ini merupakan alasan-alasan perusahaan mengapa dia butuh mempertahankan pelanggan lama atau pelanggan yang baru dia dapatkan, dia sudah bertransaksi sekali. Kenapa sih perusahaan butuh dia untuk dipertahankan? Nah, ini berdasarkan riset, ternyata dibutuhkan biaya 6 kali lipat untuk menjual produk ke pelanggan baru ketimbang ke pelanggan lama. Jadi karena pelanggannya tadi sudah dapat informasi dari perusahaannya, sudah tahu shippingnya seperti apa, pembayarannya seperti apa, kualitas produknya seperti apa, jadi dia tidak perlu mendapatkan informasi ulang. Dan untuk merekrut pelanggan yang baru itu dibutuhkan 6 kali lipat biayanya. Pelanggan yang kecewa, ini yang kedua, pelanggan yang kecewa akan memberitahukan kekecewaannya ke paling tidak 8-10 teman terdekatnya. Sehingga perusahaan butuh untuk memaintain positive thinking dari pelanggan dengan cara memberikan perhatian lebih sesuai dengan profilnya. Karena kalau tidak, dia akan berbalik untuk tidak mempromosikan produknya. Dan dia biasanya akan memberitahukan ke 8-10 temannya. Perusahaan dapat meningkatkan profitnya sebesar 85% dengan hanya mempertahankan 5% pelanggannya aja. Jadi misalnya tadi dengan program marketing tertentu, dia dapat 100 pelanggan baru. Kalau kita bisa mempertahankan 5 saja untuk repeat order ke kita, maka company bisa mendapatkan peningkatan profit sebesar 85%. Berikutnya, kemungkinan terjualnya produk ke pelanggan baru adalah 15%. Sedangkan menjual produk ke pelanggan lama adalah 50%. Jadi kalau kita punya produk lagi, atau misalnya produk baru, misal menjualnya, peluang terbelinya adalah 15% kalau ke pelanggan baru. Jadi misalnya saya promo produk baru ke 100 pelanggan, 100 calon pelanggan. Ternyata cuma 15 aja yang beli. Tapi kalau saya mempromosikan produk ke 100 pelanggan lama, ternyata peluang terjualnya adalah 50% atau 50 dari 100 pelanggan lama akan membeli produk tadi. 70%, ini berikutnya, 70% dari pelanggan yang komplain akan bertransaksi kembali apabila komplain mereka diperhatikan. Jadi mengapa di botol-botol atau di kardus-kardus itu ada nomor telepon untuk customer care yang akan komplain? Ternyata ada landasan ilmunya bahwa 70% pelanggan yang komplain itu dia mau kok sebenarnya beli lagi kalau komplain mereka diperhatikan. Jadi mereka komplain itu bukan cuma numpang marah-marah atau numpang apa, tapi karena dia mengungkapkan saran untuk company tersebut dengan cara komplain. Saran tersebut bisa digunakan sebagai feedback yang positif bagi perusahaan untuk memperbaiki prosesnya, memperbaiki outputnya, atau memperbaiki inputnya. Gimana kita tahu mengenai loyalty program? Sebenarnya loyalty program ini ada di sekitar kita dan kita pasti sudah pernah melihat atau merasakannya sendiri. Contoh pertama adalah membership card. Membership card ini adalah kartu langganan
atau kartu, misalnya kita berobat ke rumah sakit tertentu kita bawa membership card, itu isinya adalah nomor pelanggan sebenarnya kan membership card itu. Jadi setiap kita melakukan transaksi, nomor pelanggan kita itu akan diminta. Kalau di rumah sakit ya nomor rekam medisnya yang diminta melalui membership card tersebut. Kenapa ini dinamakan loyalty program? Karena sebenarnya mereka sedang membangun data tentang kita, tentang pelanggan, untuk diberikan pelayanan yang spesifik atau personalized. Itu tujuan utamanya membership card. Misalnya kalau kita ke Alfamart, setiap kali kita bawa membership card, setiap kali kita ke kasir, dia akan nge-scan membership card tersebut, sehingga nanti diketahui pembeli A akan membeli barang-barang ini. Sehingga nanti kalau ada promo, maka pembeli A, pembeli C, pembeli F, itulah yang cocok untuk promo ini. Nah, seperti itu. Itu bisa diketahui dengan memiliki membership card. Kalau misalnya saya pembeli reguler yang nggak punya membership card, otomatis record pembelinya kan tidak tersimpan di database mereka. Jadi dia kalau misalnya ada promo apa-apa, dia tidak tahu harus diberikan ke siapa yang tepat. Itulah fungsi dari membership card, baik dari sudut pandang pelanggan maupun sudut pandang company-nya. Lalu yang kedua adalah cashback dan system points. Nah, ini misalnya contohnya saja, ini saya sebut merek nggak apa-apa ya. Jadi, ketika saya ingin ngisi pulsa atau ngisi token listrik, ada beberapa cara listrik yang token. Jadi, entah melewati OVO atau lewat Tokopedia. Nah, saya lebih cenderung ke Tokopedia dulu. Kenapa? Karena nanti saya dapat cashback-nya. Cashback-nya bisa dipakai untuk pembelian lain. Atau sistem points-nya juga bisa digunakan untuk pembelian yang lain. Berbeda dengan OVO misalnya. Tapi kalau misalnya ternyata OVO punya sistem cashback dan sistem points, tolong saya dikomplain ya. Jadi, dari program cashback dan sistem point aja dia bisa mengubah kebiasaan membeli token listrik seorang pelanggan. Jadi ini memang contoh program-program untuk menarik loyalty atau melakukan transaksi ulang pada suatu company. Yang ketiga, personalized rewards pada momen spesial. Karena data-data kita tadi itu sudah disimpan pada perusahaan melalui membership card atau melalui form, maka mereka tahu kapan ulang tahun kita, kapan ulang tahun pernikahan kita, kapan ulang tahun anak-anak kita, sehingga mereka bisa memberikan kado yang spesial. Tentu saja kado tersebut ada logo perusahaannya ya, kepada kita supaya kita merasa diperhatikan. Ini contohnya ketika kemarin saya belanja ke Baby Shop, ulang tahun saya kan 3 Oktober. Nah, 1 bulan tersebut mulai dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober, saya bebas mendapatkan diskon 20% dengan membawa kartu tentunya di Baby Shop tersebut. Lalu shipping cost free, misalnya saja ini contohnya adalah Amazon Prime yang bisa bertransaksi dari mana aja, biaya delivery-nya free dengan catatan-catatan tertentu. Lalu ada yang loyalty program, contohnya donation. Donation ini kemarin saya lihat Instagramnya Mbak Najwa Shihab ya, dia mempromosikan sepeda, tapi di sana ada gambar gajahnya. Nah, ternyata sepeda tersebut memiliki link dengan donasi untuk penangkaran gajah atau seperti apa gitu. Jadi karena tidak semua pelanggan itu money oriented atau service oriented, ada juga ternyata yang memikirkan mengenai lingkungan, mengenai charity, sehingga untuk loyalty program yang donation ini bisa mencakup pelanggan-pelanggan yang bukan money oriented atau service oriented, melainkan untuk charity, atau dia sukanya
menjaga lingkungan dengan baik. Sehingga saya juga pernah lihat ada iklannya, cuman beli kalung atau gelang aja, itu bisa berkontribusi untuk membersihkan ocean. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pride. Pride ini biasanya bisa kita temui pada pelanggan fanatik Apple yang dia kalau nggak beli Apple itu ada yang kurang gitu. Jadi misalnya handphonenya harus Apple, laptopnya harus Apple, iPadnya harus Apple, iPodnya harus Apple juga. Jadi semua produknya itu semuanya Apple. Padahal kalau dilihat dari segi fungsinya juga nggak jauh-jauh dari handphone lainnya. Dan justru Apple ini lebih mahal. Tapi kenapa mereka menjadi pelanggan yang loyal, yang membeli semua produk Apple? Dia kan berarti sudah sampai tahapan yang repeat order, bahkan the positive thinking kan, karena dia memiliki pride tertentu, bisa jadi pride tertentu. Lalu misalnya untuk produk-produk Hermes, semoga saya bener ini spellingnya Hermes, dia memiliki pride tertentu untuk beli produk-produknya Hermes. Berikutnya kita ke dimensi CRM, yaitu ada operational CRM, analytical CRM, nanti ada collaborative CRM, dan strategic CRM. Jadi Battle mengklasifikasikan CRM jadi 3 tipe ini untuk melihat aktivitas-aktivitas apa saja mengenai CRM yang dilakukan pada setiap tahapannya atau setiap dimensinya. Pertama, operational CRM yaitu meliputi aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan. Contohnya sales automation, marketing automation, atau CS automation. Jadi misalnya kalau kita bertransaksi, kita nggak perlu nanya ke penjualnya apakah ready stock atau enggak. Sebenarnya dalam aplikasinya bisa kita set tinggal berapa stoknya, lalu ada size apa aja, ada pilihan warna apa aja, sehingga di sini merupakan contoh dari sales automation. Berikut juga ada contohnya customer service automation, yaitu dengan menggunakan chatbot. Yang kedua adalah analytical CRM, yaitu dia bekerja di belakang layar. Dia tidak langsung berhubungan dengan pelanggannya. Jadi setelah mendapatkan data-datanya, dia melakukan analytical di baliknya. Contohnya adalah capture behavior pelanggan, penyimpanan, analisa, dan penggunaan data yang berada pada database pelanggan. Jadi misalnya saja, ini sebenarnya adalah ide yang sudah lama, itu mengenai tentang clickstream analysis. Jadi dalam satu website, itu kita bisa diketahui behavior dari pelanggannya itu sudah ngeklik produk apa aja. Jadi misalnya dalam website penjualan ada 10 produk. Saya mengeklik produk A, produk C, dan produk G. Nah, behavior clickstream tersebut akan dilakukan analisis, nanti dia akan diberikan penawaran produk yang sesuai atau yang match dengan karakter produk A, produk C, sama produk G yang sudah saya klik tadi. Berikutnya adalah kolaboratif CRM, yaitu misalnya penggunaan layanan bersama untuk menciptakan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan atau pelanggan dengan pelanggan. Ini bisa kita lihat dalam fitur komentar, fitur review. Sebenarnya yang penting itu kan fitur review ya, ketika suatu pelanggan yang sudah pernah membeli produk tersebut memberikan testimoninya untuk diposting di halaman tersebut, sehingga calon pelanggan bisa langsung kelihatan itu produknya kualitasnya seperti apa, lalu bagaimana pengirimannya, ternyata cocok nggak dengan apa yang di deskripsi atau di gambarnya. Nah, ini contoh dari kolaboratif CRM. Yang terakhir yaitu strategic CRM yang paling ujung atas dari segitiga manajemen, yaitu yang meliputi keputusan-keputusan strategis namun berdampak besar kepada pelanggan. Misalnya, saya pernah beli lipstick karena warnanya bagus sekali. Saya melakukan repeat order. Ternyata lipstick itu sudah discontinue. Nah, keputusan untuk mendiscontinue produk tersebut ada di level strategis. Mengapa? Misalnya saja, ternyata biaya yang digunakan untuk memproduksi lipstick tersebut lebih
besar, jauh lebih besar ketimbang profitnya. Sehingga dalam level strategis diputuskan untuk mendiscontinue lipstick warna tersebut. Nah, ini juga berdampak pada pelanggannya, tapi mungkin karena dia sudah melakukan analytical CRM sebelumnya ya. Mungkin yang kalau kita mendiscontinue lipstick ini, pengeluaran bisa berkurang 60% karena profit yang bertambah hanyalah 2% misalnya, sehingga dia berani melakukan keputusan strategis seperti itu karena sudah melakukan analytical sebelumnya. Berikutnya adalah contoh-contoh CRM software. Ini adalah Sugar CRM. Ini contoh capture screen-nya, jadi dia memetakan pelanggan mana di suatu produk. Jadi mungkin ada pelanggan yang di timur dan di barat. Lalu ini ada orang-orangnya yang melayani telepon dari pelanggan tersebut. Lalu ada forecast penjualan atau peramalan jumlah produk yang akan terjual di kuartal berikutnya. Lalu contoh software berikutnya adalah Desk Era CRM. Ini contoh capture screen-nya, jadi dia melakukan proactive selling dengan cara menentukan siapa key customer-nya. Mereka mungkin menyebut loyal customer atau profitable customer dengan key customer. Lalu ini ada program campaigns. Lalu ini ada melihat dengan kontak manajemen yang dia miliki. Berikutnya ini adalah CRM software yang diklasifikasikan berdasarkan size, ukuran dari perusahaan tersebut. Mengapa perlu dibedakan antara large enterprise dan small atau medium enterprise atau yang biasa kita kenal dengan UKM? Kenapa perlu dibedakan? Karena memang seperti yang sudah saya ceritakan tadi ketika membaca grafik, CRM strategis ini akan sulit diterapkan untuk perusahaan besar yang memiliki produk yang banyak dan memiliki pelanggan yang juga banyak. Oleh karena itu, perlu dibantu oleh software agar tetap memberikan kualitas perhatian yang baik kepada masing-masing pelanggan sesuai dengan profilnya. Otomatis, softwarenya juga akan berbeda. Yang sebelah kiri, large enterprise, ini daftarnya softwarenya. Yang sebelah kanan untuk small and medium enterprise. Sebelah kanan ini yang large sebelah kiri, yang medium dan small sebelah kanan. Sampailah kita di penghujung video. Jadi pada slide ini kita sudah membahas definisi mengenai CRM secara teoritis, sistem CRM, dan software CRM. Selain itu, tadi kita juga sudah mengenal tahapan hubungan pelanggan. Ada yang 3 tahap, ada yang 6 tahap, tapi mostly dia 3 tahap. Lalu ada mengenal CRM programs, kita juga sudah menganalisis plus dan minusnya dari organisasi yang menggunakan CRM programs dan tidak menggunakan CRM programs. Ada juga tadi dimensi CRM, kita membahas setiap level CRM. Jadi ada di operational CRM, analytical CRM, collaborative CRM, dan paling atas yaitu strategical CRM. Dan yang terakhir, kita tadi juga memberikan daftar mengenai CRM software. Mata kuliah CRM ini merupakan pengantar dari mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang diajarkan pada semester 7. Jadi mata kuliah MHP ini dinaungi oleh Lab System Enterprise, biasanya akan menghasilkan tugas akhir yang contohnya menemukan siapa key customer-nya berdasarkan beberapa ukuran. Tadi kita sudah mengenal resensi, frekuensi, monetary. Nanti akan ada paper-paper baru yang melihat dari parameter yang lain tapi mengombinasikan ini. Jadi misalnya ada parameter length, ada parameter quantity atau quality. Nah, juga menentukan produk apa yang cocok
diberikan atau ditawarkan untuk cross-sell dan upsell. Biasanya kita menggunakan teknik data mining untuk menemukan informasi atau knowledge seperti ini. Materi berikutnya yaitu supply chain management atau manajemen rantai pasok. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Jadi dua buku teratas inilah referensi dari Introduction to Information System atau biasanya adalah hanya sekilas mengenai CRM. Tapi dua buku yang bawah ini merupakan handbooknya CRM atau mengupas CRM secara tuntas. Terima kasih sudah mengikuti video ini mengenai CRM. Semoga kalian mendapatkan manfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.